Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita. Olehnya itu, keharusan bagi kita semua sebagai wujud tanda kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda orang-orang yang berada di atas ketakwaan, Allah sudah jelaskan kondisi mereka. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Maka di sini terdapat gambaran bahwasanya orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Iya. Ini salah satu dari tanda takwa seorang hamba. Selalu berusaha untuk bersegera di dalam menunaikan kebaikan dari amalan-amalan ketaatan. Di sini Allah kabarkan tentang kondisi orang yang bertakwa bersegera di dalam melaksanakan kebaikan agar mereka berbeda kondisinya dengan orang-orang yang berada di atas kemunafikan. Kalau orang munafik bagaimana? Bagaimana kondisi mereka? Mereka lalai. Ya. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini kondisi orang-orang munafik. Lalai di dalam melakukan amalan kebaikan. Ya. Dan di sini salat hanya sebagai gambaran salah satu dari apa yang mereka lakukan. Ya. Suka menunda-nunda. Nah, karena atau mangka sarasinam PP. Iya. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersegera dalam kebaikan. Iya. Bahkan di antara para penuntut ilmu, karena cintanya mereka terhadap ilmu, iya, ketika mereka menunggu guru mereka untuk mengajarkan ilmu, iya, ketika guru belum datang, mereka persiapan. Ikan beberapa hari ditunggu, guru akan datang untuk mengajarkan sebuah ilmu. Iya. Maka mereka pun mendapati seekor ikan. Iya. Baru mereka akan masak, ternyata guru sudah datang. Akhirnya dia tinggalkan. Iya, dia tinggalkan karena kecintaan mereka terhadap ilmu. Ya. Di hari kedua tidak sempat untuk mengolahnya. Ya. Di hari yang ketiga khawatir. Ya. Kalau dibiarkan ikan ini akan rusak. Akhirnya ikan itu mereka makan dalam kondisi apa? Belum dimasak. Kan biasa kan orang biasa makan ikan yang belum dimasak. Biasanya ikan mentah itu kan untuk menghilangkan amisnya supaya bisa dimakan pakai apa biasanya? Ya, biasanya pakai cuka. Ya. Dikasih jeruk. Ya, dicuci bersih. Ya, supaya bisa dikonsumsi. Ya. Supaya cepat bisa dimakan. Karena kalau dimasak terlalu lama. Ya. Bahkan para penuntut ilmu, ya, di sebagian tempat, ya, ketika mereka mau makan roti, ya, roti itu dikasih masuk di gelas. Karena kalau mengunyah itu lama, bikin habis waktu. Ya. Mereka biarkan di air, ya. Sudah lunak bisa diteguk dengan airnya, baru mereka teguk dengan airnya untuk mempersingkat waktu agar lebih berlama-lama dengan ilmu. Kalau kita bagaimana? Bagaimana? Ini menunjukkan ya luar biasanya mereka terhadap ilmu, semangatnya, perhatiannya. Iya. Karena mereka tahu betul ilmu adalah jalan yang dengannya seorang hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Jadi di dalam menuntut ilmu itu, ya, yang dinilai adalah perjuangan seorang hamba, perjuangannya, usahanya. Iya. Ketika seorang diberikan anugerah kecerdasan,
Iya. Maka ada di antara mereka yang bersyukur, ada yang takabur. Ketika diuji dengan kesulitan, ada yang bersabar dan ada yang kabur. Iya. Maka demikian. Karena itu dalam menuntut ilmu ada yang diuji dengan kemudahan, ada yang diuji dengan kesulitan. Karena itu ingat, yang dinilai adalah perjuangannya, usahanya, pengorbanannya di dalam menuntut ilmu agama. Karena itu lihat diri kita, bagaimana kondisi kita, perjuangan kita di dalam menuntut ilmu agama, di dalam mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taifun fiddin, azani wa sinakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitabuz zakah. Baik, kemarin sampai di mana? Zakat peternakan selesai ya. Kemarin sampai di kambing. Iya. Zakat peternakan ada berapa hewan? Ada 4, ada 5, ada 3. Yang satu apa? Unta. Kemudian sapi. Kerbau masuk dalam jenis sapi. Kemudian apa? Terus domba. Antum hitung sendiri kambing begitu. Ya. Baik. Berkaitan dengan kambing itu, domba itu jenis dari kambing ya, jenis dari kambing. Dan kambing itu beraneka ragam, ada lemas, ada kambing biasa, ada kambing kacang, ya kan, kambing kecil-kecil itu. Taib. Tsumma qala rahimahullah wala yukhadu syirarul mal wala karaimuhu. Iya. Dan di dalam mengambil harta ini bagi para petugas ya. Kalau di suatu negeri, di negeri-negeri yang menegakkan hukum Islam, maka yang memungut zakat itu adalah pemerintah. Iya, pemerintah. Kalau di tempat kita ada keluasan, ada keluasan, bisa mengeluarkan zakat dengan sendirinya ke arah mana saja. Yang jelas sesuai dengan apa yang telah diarahkan di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka tidak boleh mengambil syirarul mal, harta yang buruk. Iya. Tidak boleh mengambil harta yang buruk. Maka dia memilih dari harta tersebut yang bagus. Iya. Memilih yang terbaik dari hartanya. Iya. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Harta yang terbaik itulah yang dia keluarkan. Iya. Demikian juga pada sahabat Nawas bin Sam'an. Iya. Ketika dia memiliki kebun kurma yang paling baik, yang paling dia sukai, yang paling dia cintai, itu pula yang dikeluarkan. Iya. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 92. Iya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Iya. Engkau tidak sampai pada suatu kebaikan sampai engkau menginfakkan dari apa-apa yang engkau cintai. Jadi mengeluarkan itu apa yang paling dicintai. Jangan tidak disuka itu yang dikeluarkan, tapi yang dicintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inallaha bi'alim. Ya. Dan apa saja yang kau infakkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang telah kau infakkan itu. Maka di sini apa? Kalian tidak akan sampai pada kebaikan, mencapai suatu kebaikan
sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Di sini ada kata albir, dan albir dijelaskan oleh para ulama, mana-mananya. Taib. Yang pertama albir bimana al-khair. Albir maknanya adalah kebaikan. Taib. Kemudian albir yang kedua, dia bimana husnul khuluq. Bimana husnul khuluq. Baik dari sisi akhlaknya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan juga tentang hal tersebut di dalam hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Saman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Albir husnul khuluq. Albir itu adalah bagusnya akhlak. Ini mana albir yang kedua. Kemudian yang ketiga albir bimana apa? Bimana al-jannah. Albir bimana jannah, yaitu surga. Sebagaimana datang hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Abbas, Mujahid, mereka menyebutkan albir wal jannah. Albir itu adalah surga. Karena itu siapa yang menginginkan kebaikan, dirinya berada di atas kebaikan, maka dia harus mengeluarkan dari hartanya itu yang terbaik. Siapa yang ingin berada di atas kebenaran, benar-benar di atas nilai keimanan, benar-benar berada di atas ketakwaan, benar-benar berada di atas kesolehan, maka dia harus menginfakkan sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang terbaik. Demikian pula siapa yang ingin akhlaknya baik, maka dia harus berusaha untuk apa? Mengeluarkan dari apa yang dia cintai itu. Kalau berinfak, maka keluarkan apa yang dicintai, supaya kalian memiliki akhlak yang baik. Karena memang sulit seseorang memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang mulia, kalau ketika dia berinfak dia memilih yang paling buruknya, yang tidak bernilai di sisinya. Ini kadang sebagian orang kan seperti itu. Sudah tidak bagus baru dikasih orang. Baik. Maka demikian. Siapa yang ingin berada di atas kebaikan, maka dia mengeluarkan dari hartanya yang terbaik, diinfakkan hartanya yang terbaik. Siapa yang ingin memiliki akhlak yang mulia, maka berinfak dengan yang terbaik. Siapa yang menginginkan surga, selamat dari neraka, maka berinfak dengan infak yang terbaik. Kalau mengeluarkan zakat yang terbaik dari hartanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik itu beraneka ragam ya. Ada yang terbaik itu berharga atau tidak? Pasti berharga. Sangat bernilai. Sangat bernilai. Wala qaraimuhu. Demikian juga ketika memungut harta, bagi para petugas yang ingin memungutnya, jangan dia mengambil sesuatu yang paling bernilai bagi si pemilik harta. Maka tidak boleh mengambil yang paling bernilai. Kemarin ada yang paling bernilai, diantaranya apa? Misalnya dari hewan ternaknya ada yang pejantan, maka tidak boleh diambil yang pejantan, atau yang sementara digemukkan, supaya enak dagingnya ingin dimakan. Demikian juga hewan-hewan yang mau melahirkan, maka ini sangat bernilai, sangat berharga. Maka hal ini tidak boleh illa ayatarabahu bihi, kecuali kalau dia rela. Siapa yang rela di sini? Arbabul mal, yaitu si pemilik harta. Artinya apa? Orang yang mengeluarkan zakat itu, orang yang mengeluarkan zakat
dia boleh mengeluarkan lebih. Boleh mengeluarkan lebih. Iya. Misalnya seorang yang ingin mengeluarkan zakat, dia bentuknya apa? Yang bentuknya hiqqah. Iya. Dia punya hiqqah, tapi dia juga punya jadah. Iya. Tapi di sini dia tidak keluarkan hiqqah, dia mengeluarkan yang lebih. Mengeluarkan yang jadah. Jadah apa ini? Unta yang umurnya 4 tahun. Ya. Maka tidak ada masalah kalau dia mau mengeluarkan lebih. Ya, karena ini juga adalah perkara yang telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian selanjutnya wala yukhriju illa untha sahihatan. Ya. Asalnya hukum umumnya zakat tersebut tidak dikeluarkan untuk hewan ternak kecuali yang jenisnya perempuan, jenisnya betina. Ini hukum umumnya. Maka untuk zakat hewan ternak maka tidak dikeluarkan kecuali yang jenisnya betina. Iya. Kecuali yang jenisnya betina. Apa tadi? Apa tadi? Antum. Antum. Apa tadi? Yang menolak ini yang pakai songkok. Loreng-loreng ini. Antum iya. Apa tadi? Hah? Apa tadi yang disebutkan? Hah? Kuda? Hah? Unta. Kenapa unta? Kurang fokus ya, fokus. Iya, ada masanya bercerita. Iya. Taib. Maka asal yang dikeluarkan yang jenisnya apa? Jenisnya betina. Iya. Yang jenisnya betina. Ini hukum asal di dalam mengeluarkan apa? Di dalam mengeluarkan zakat hewan ternak. Iya, maka yang jenisnya betina. Taib. Kemudian sahihatan. Kemudian yang dikeluarkan selain betina harus sehat. Ini hukum asalnya. Binatangnya harus binatang yang sehat. Ya. Maka ini dua hal hukum secara umumnya. Ya. Maka tidak dikeluarkan dari hewan ternak untuk zakat kecuali apa? Betina, kemudian sehat. Ya. Kemudian diperkecualikan illa fi thalathin minal waqar. Kecuali untuk sapi yang jumlahnya 30. Untuk sapi yang jumlahnya 30, apa kewajibannya di sini? Ya. Apa kewajiban zakatnya? Tabi'ah atau tabi'ah. Di sini ada dua pilihan. Bisa jantan dan bisa betina. Ini untuk yang jumlah 30. Iya. Adapun lebih dari itu maka harus jenisnya berapa? Harus jenisnya betina. Iya. Untuk kewajiban yang setelahnya. Kemudian wabna labunin maka binti makhadin. Iya. Idza adamiha. Kemudian ibnu labun. Ibnu labun apa ini? Apa ibnu labun? Unta laki-laki atau unta jantan? Unta jantan yang umurnya 2 tahun. Kapan boleh mengeluarkan unta jantan yang umurnya 2 tahun? Kapan? Berapa ekor? 25 sampai 35. Maka kewajibannya apa? Bintu makhad. Tapi ketika tidak ada maka yang dikeluarkan apa? Ibnu labun. Hanya di sini saja. Iya. Taib. Jadi ini yang jenisnya apa? Jenisnya laki-laki. Pada sapi jumlahnya 30. Iya. Kemudian ibnu labun ketika tidak memiliki bintu makhad. Iya. Kemudian illa an takuna masyiyatu kulluha dzukuran. Kemudian yang ketiga yang diperkecualikan kalau memang hewan ternaknya itu tidak ada betina, semuanya jenisnya laki-laki.
semuanya jenisnya jantan. Iya. Kalau semua jenisnya jantan mau diapa lagi? Tidak punya yang jenisnya betina. Iya. Ini juga yang diperkecualikan. Karena semua hewan ternaknya, iya, jenisnya adalah jantan. Iya. Au maridun, atau yang kedua, iya, asalnya tadi kan harus apa? Betina. Kemudian yang kedua apa? Harus sehat. Tapi sekarang seluruh dari hewan ternaknya lagi sakit. Iya, hewan ternaknya lagi sakit. Iya, karena berkaitan dengan zakat ini, kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala ala sabil musawwah. Artinya apa? Ketika seorang hanya memiliki seluruh hewannya ternaknya itu sakit, maka tidak ada keharusan baginya untuk membeli hewan yang sehat, ya, untuk dikeluarkan sebagai zakat, tidak. Maka hanya apa yang ada di, ya, apa yang dimilikinya. Ya. Kalau yang dimilikinya semua sakit, ya, mau diapa? Tidak ada yang sehat. Ya. Maka ini diperkecualikan. Ya. Taib. Jadi asalnya tadi apa? Harus betina dan sehat. Yang diperkecualikan yang pertama 30. Kemudian, ya, yang kedua, apa yang kedua? Ibnu Labun. Iya, ketika tidak ada pintu makhot. Kemudian, ketika semua jenis hewan ternaknya jantan. Kemudian yang keempat, hewan ternaknya seluruhnya sakit. Iya. Maka ini diperkecualikan. Taib. Maka demikian ya. Kemudian dia, ini ada hukum berkaitan dengan umur kambing. Karena sebelumnya tidak sebutkan umur kambing kan? Kalau umur sapi, umur unta kemarin kan disebutkan, iya kan? Iya. Yang dikeluarkannya ada unta yang umurnya 1 tahun, ada unta yang umurnya 2 tahun, ada yang umurnya 3 tahun, ada yang umurnya 4 tahun. Kemarin untuk zakat sapi berapa umurnya? 1 dan 2 tahun. Yang 1 tahun disebut apa? Tabi'ah atau tabi'ah. Kemudian yang 2 tahun umurnya disebut dengan musinna. Tapi harus kenal nama-namanya ya. Taib. Wala yukhriju illa jad'atan min ad-du'an. Dan tidak boleh, ya, dikeluarkan, ya, yang umurnya 6 bulan kecuali hanya pada jada' min ad-du'an. Ya, tidak boleh dikeluarkan yang umurnya 6 bulan kecuali kambing yang jenisnya domba. Karena domba itu jenisnya besar, 6 bulan itu sudah besar, beda dengan kambing biasa. Maka tidak diizinkan yang umurnya 6 bulan kecuali yang jenisnya domba. Jada' min ad-du'an. Iya. Taib. Au thaniyatan minal ma'z. Sekarang kalau kambingnya kambing biasa, maka umurnya harus thaniyah. Umurnya harus 1 tahun. Thaniyah itu 1 tahun untuk umur kambing. Dia. Taib disebut dengan thaniyah. Ini untuk umur kambing yang umurnya 1 tahun. Taib. Jadi kalau untuk yang jenisnya kambingnya jenisnya domba, maka boleh berapa? Yang umurnya 6 bulan. Tapi kalau kambing biasa minimalnya 1 tahun. Keluarkan yang umurnya 1 tahun. Tidak boleh 6 bulan. Iya. Taib ausin al-mansus, ya, atau umur yang sesuai dengan nas-nas yang telah disebutkan. Karena berkaitan dengan unta dan sapi kan sudah disebutkan di dalam nas. Iya. Illa hi'tara rabbul mal ikhraj as-sinni ala minal wajib. Kecuali kalau memang si pemilik harta ingin mengeluarkan lebih, ya, lebih dari umur hewan ternak tersebut, maka tidak ada masalah. Misalnya kan kewajibannya kalau domba itu bisa yang umurnya 6 bulan, tapi dia keluarkan yang umurnya 1 tahun, boleh atau tidak?
tidak ada masalah. Itu lebih bagus lagi. Iya. Kemudian untuk kambing biasa, ukuran umurnya berapa? 1 tahun. Kalau dia mengeluarkannya 5 tahun, tidak ada masalah, bagus. Iya. Taib. Demikian juga ketika seorang ingin mengeluarkan ya bintu makhot, kemudian dia keluarkan haqqah misalnya, iya, atau dikeluarkan apa? Hah? Apa itu? Bintu labun. Bintu labun apa? Bintu labun. Unta betina yang umurnya 2 tahun. Asalnya kan kewajibannya bintu makhot. Iya, unta yang umurnya 1 tahun. Tapi sekarang dikeluarkan bintu labun, tidak ada masalah. Itu lebihnya adalah bernilai sedekah. Taib. Au takuna kulluha sigharan. Nah, sekarang ya, ketika seorang memiliki unta misalnya, dia punya unta jumlahnya 25. Iya. Atau jumlahnya misalnya 200. Berapa kalau 200 kemarin? Ayo. Kemarin ada 2 ya kalau 200. Sudah lewat belum? Hah? Kalau untanya 200 berapa? Ya? 4 ekor yakin? 4 ekor atau? Hah? 5 bintu labun. Nah, sekarang kalau dia tidak punya, semua untanya umurnya cuma 1 tahun semuanya, rata 1 tahun. Ya cuman sulit ya sekarang kalau punya rata semua 1 tahun. Iya. Tapi ini misalnya kalau dia tidak punya yang besar, semuanya ukurannya sama. Iya. Kalau semuanya ukurannya sama, tidak ada masalah. Iya. Dikeluarkan yang kecil. Iya. Fayujzi'u shaghirah. Maka dikeluarkan yang kecil itu juga sudah teranggap karena tidak ada yang besar. Mau dia apa? Iya. Taib, maka demikian. Taib. Kemudian yang selanjutnya ini. Wa in ikhtalata jama'atan fi nisabin min as-sa'ima khawlan kamilan wa kana iya mara'akum iya wa fakhluhum wa mabituhum wa makhlabuhum wa mashrabuhum wahidan fa hukmu zakatihim hukmu zakatil wahid. Tapi sekarang ketika seorang atau ada beberapa orang mereka bersyarikat dalam kepemilikan, dia bersyarikat dalam kepemilikan, ini disebut dengan khultah. Iya, khultah itu ada khultah ayan, ada khultah usab. Tapi sekarang misalnya ada beberapa orang, 2 atau lebih, mereka bersyarikat dalam kepemilikan. Iya. Syarat yang pertama, iya, mereka adalah orang yang wajib zakat. Wajib zakat kemarin kan sudah ada ketentuan wajib zakat ya. Syarat-syarat zakat yang sudah lewat, ya kan? Sudah lewat. Baik. Kemudian yang kedua, iya, sama dalam nisab. Iya. Yang ketiga dari hewan ternak. Iya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat haulan kamilan. Iya. Sudah sempurna 1 tahun. Yang keempat. Iya. Kemudian yang kelima ada beberapa hal. Yang kelima ada 5. Yang kelima ada 5 poin. Yang disebutkan di sini. Tapi yang pertama, tempatnya tempat yang satu. Tempatnya sama. Misalnya kalau hewan itu 1 kandang semuanya tempatnya sama. Iya. Kalau tempatnya terpisah tidak dikatakan bersyarikat. Tidak dikatakan bersyarikat. Kalau yang namanya bersyarikat kan harus tempatnya satu. Iya. Kemudian wafahluhum. Kemudian pejantannya juga sama. Karena perjantannya kalau beda-beda, iya, maka tidak dikatakan bersyarikat. Iya.
Wa mabituhum, demikian juga tempat bermalamnya hewan ternak itu sama. Iya. Wa mahlubuhum, demikian juga kalau dia adalah hewan ternak yang diperah susunya, tempat pemerahannya juga sama. Iya. Kemudian yang kelima, wa masyarabuhum wahidan, dan tempat minumnya juga satu. Iya, dalam satu wilayah. Iya. Kalau terpenuhi syarat ini, fa hukmu zakatihim hukmu zakatil wahid. Maka orang-orang yang berserikat ini, ketika mereka memiliki sejumlah hewan ternak tersebut, walaupun mereka orangnya lebih dari satu, maka tetap dihukumi hukum zakatnya satu orang. Ini ya, zakatnya satu orang. Paham di sini ya? Nih, ketika mereka terpenuhi syarat-syarat ini. Jadi ketika terpenuhi syarat-syaratnya, maka zakatnya zakat berapa? Zakatnya satu orang. Iya. Taib. Misalnya ada kambing 200 berapa kewajibannya? 200 ekor. 2 ekor kambing. Iya. Kalau terpenuhi syarat, maka kewajibannya dikeluarkan berapa? Sekarang kalau yang bersyarikat 2 orang, 200. 2 orang yang bersyarikat yang punya kambing 200 ini, maka masing-masing menanggung satu. Iya kan? Masing-masing menanggung satu. Sekarang kalau yang 200 ekor ini, yang bersyarikat adalah 10 orang, maka yang dikeluarkan berapa? 200 ekor kambing sekarang. Berapa ekor kambing yang dikeluarkan? Kalau 200, sekarang yang bersyarikat 10 orang yang punya, tetap 2, ya kan? Cuman nilainya itu nanti mereka bagi. Ya, masing-masing mengeluarkan nilainya sekian. Iya. Dari harga 2 kambing itu. Iya. Dari harga kambing itu mereka menanggungnya, masing-masing menanggung. Nah, maka demikian. Ya. Taib. Ya, kemudian kalau sudah berserikat tidak boleh dipisah ya. Kemudian dipisah tidak boleh diserikatkan. Ya. Hanya karena ingin apa? Hanya ingin mengambil yang sedikit atau memang takut kena zakat. Ini tidak boleh. Ya. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, ya, la yujma'u bainal mutafarriq wala yufarriq baina mujtami khasyatas shadaqah. Iya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan apa? Janganlah mengumpulkan sesuatu yang terpisah. Iya. Sekarang misalnya apa? Iya. Ada beberapa orang yang memiliki kambing. Iya. Kalau 200 dibagi 4 berapa? 50. Iya. Sekarang ada 4 orang. Ada 4 orang. Iya. Ada 4 orang, dia punya kambing sendiri-sendiri. Satu orang punya 50, satu orang punya 50, 50, 4 orang. Iya. Karena mereka ingin supaya keluar zakatnya itu sedikit, sudah kita gabung saja itu supaya 200, supaya keluarnya cuman 2. Kalau mereka sendiri-sendiri berapa? Kan 4. Iya. Mereka takut keluar banyak. Iya. Maka mereka kumpulkan. Maka ini tidak boleh. Iya. Atau yang sudah berkumpul kemudian mereka pisah. Iya. Sekarang misalnya ada kambing sudah berjalan 9 bulan. Sudah berjalan 9 bulan, jumlahnya 40 ekor. Ya, jumlahnya 40 ekor. Sekarang yang punya 2 orang bersyarikat. 2 orang bersyarikat. Nih, sudah mau masuk 1 tahun, sudah. Kamu ambil bagianmu 20, bagi saya 20. Supaya apa? Supaya tidak keluar zakat. Ini juga adalah perkara yang dilarang. Jadi kalau memang berserikat, kalau punya sendiri, seperti itu. Jadi kalau sudah berserikat jangan dipisah. Iya. Kalau memang terpisah jangan dikumpulkan karena takut keluar banyak. Ini tidak boleh ini. Iya. Taib, demikian.
Wa idza ukhrijal fardu min mal akhdihim, ya, raja'a 'alal khulataihi bi khasasihim. Ya. Sekarang kalau sudah dikeluarkan kewajibannya tadi sebagaimana kita sebutkan, ya. Jadi misalnya ada 10 orang punya kambing 200, maka kewajibannya dikeluarkan 2. Maka ketika sudah dikeluarkan 2 ekor, maka biayanya nanti dibagi untuk 10 orang. Berarti sebulan keluar sekian, sebulan keluar sekian, sebulan keluar sekian. Ya, misalnya ada kambing harganya 1 juta misalnya. Kalau 2 ekor yang dikeluarkan berarti kan 2 juta. Ya. 2 juta sekarang kalau 10 orang yang punya, maka 2 juta ini ditanggung oleh 10 orang. Berarti masing-masing menanggung berapa? Hah? 2 juta dibagi berapa? 10 berapa? Apa? Berapa ribu? 200 ribu. Nah. Sekarang kalau yang punya 2 orang, masing-masing menanggung 1 juta. Ya, maka demikian ya. Taib. Ya. Maka selesai pembahasan berkaitan dengan zakat hewan ternak. Sekarang kita masuk pada zakat hasil bumi. Ya, sebagian para ulama menyebutkan apa? Zakatul hubub wa thimar. Ya, sebagian para ulama menyebutkan zakatul kharij minal ard. Ada yang menyebutkan zakat biji-bijian dan buah-buahan. Ada yang menyebutkan zakat dari hasil bumi. Ya. Tapi untuk hasil bumi itu ada beberapa syarat. Iya. Karena tidak semuanya dari hasil pertanian itu ada kewajiban zakatnya. Iya. Berarti kalau tumbuh-tumbuhan itu disebut apa? An-nabat. Iya kan, tumbuh-tumbuhan. Iya. Maka untuk tanaman, fatajibu zakatu minhu fi kulli habbin wa thamarin wa yukal wa yudakhar. Idza kharaja min ardihi wa balagha 5 usukin. Tapi di sini untuk zakat pertanian ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat. Iya. Syarat yang pertama bentuknya biji-bijian. Biji-bijian. Iya. Beras biji-bijian atau bukan? Biji-bijian. Iya. Thamar. Kemudian yang kedua buah-buahan. Buah-buahan. Kurma buah atau bukan? Buah kurma. Iya. Pepaya buah atau bukan? Buah. Tapi dikena zakat atau tidak nanti kita lihat. Iya. Kemudian yang ketiga, yukal, dia adalah sesuatu yang dimakan. Sesuatu yang dimakan. Iya. Kemudian syarat yang keberapa? Syarat yang keempat, dia adalah yukal. Iya. Yaitu ditakar. Iya. Kemudian selanjutnya berapa? Yang kelima, wayud dakhar, disimpan, digudangkan dalam waktu lama, ya, aman tanpa pengawet. Ingat ya, sesuatu yang bisa digudangkan. Sekarang beras bisa digudangkan atau tidak? Bisa. Berarti ada kewajiban zakat atau tidak? Ada kewajiban zakat. Pepaya bisa digudangkan? Tidak. Berarti wajib zakat atau tidak? Tidak. Sayur kangkung bisa digudangkan? Tidak. Maka ada kewajiban zakat? Tidak. Iya. Jadi lihat dari sini nampak ya. Kemudian syarat yang berikutnya yang berapa? Iya, idza kharaja min ardi. Apabila hasil bumi tersebut keluar dari tanah miliknya dia atau tanah yang dia sewa. Iya. Apabila hasil bumi tersebut dari tanahnya dia sendiri atau tanah yang dia sewa. Iya. Syarat yang berapa itu? Yang keenam. Berarti sekarang yang terakhir syarat yang ketujuh. Wa balagha 5 ausufin. Iya. Syarat yang ketujuh, dia harus mencapai 5 ausuk. Harus mencapai 5 ausuk. Iya. Ini syarat dari syarat zakat pertanian. Nanti akan ada rincian berapa itu 5 ausuk. Jadi syarat yang pertama apa untuk zakat pertanian? Biji-bijian. Kemudian yang kedua, buah-buahan. Yang ketiga,
dimakan. Kemudian yang keempat, ditakar. Yang kelima, bisa disimpan dalam waktu lama. Kemudian dari tanah sendiri atau yang disewa. Kemudian apa? Apabila telah mencapai 5 ausuk. Maka ini syarat dari zakat pertanian. Nah, ingat ya, syarat-syarat dari zakat pertanian. Ini sudah mau buka. Buka jam berapa? Hari ini? 6 lewat 13 atau 12? 12. Baik, saya kira cukup dulu ya. Ini kelanjutannya agak panjang nih dulu. Jadi ingat-ingat itu syarat-syaratnya itu zakat pertanian. Ya. Kemarin juga ingat syarat pada zakat peternakan, harus diingat semuanya. Iya. Karena syarat itu penting ya. Ketika tidak terpenuhi syarat, maka dia tidak masuk di dalamnya. Sekarang orang tanam sayur kacang, hasil pertanian atau bukan itu? Pertanian, tapi ada zakatnya atau tidak? Tidak ada kewajiban zakatnya. Kacang panjang. Kalau kacang tanah, ayo panen kacang tanah. Bisa disimpan dalam waktu lama? Biji-bijian atau bukan? Iya. Ada wajib zakat atau tidak? Nah, itulah kuncinya, memahami syarat-syarat. Ketika dia paham syarat-syarat, maka dia bisa mengetahui mana hasil pertanian yang ada kewajiban zakat dan mana hasil pertanian yang tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, betapa banyak orang-orang yang panen padi ya, khawatir jangan sampai tidak keluarkan zakatnya. Demikian juga orang yang panen jagung, ya, khawatir jangan sampai tidak keluar zakatnya. Demikian juga orang-orang yang petani kacang tanah. Ya, beda dengan kacang panjang ya, kacang tanah. Ya. Karena kacang itu macam-macam ya, ada kacang panjang, ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada kacang-kacangan ya. Kambing saja ada kambing kacang, iya, ada kambing kacang. Tapi yang penting jangan dikacangin. Ya. Taib, saya kira itu ya. Taibun fiddin azani wa jalla. Sekarang kita sudah mendekati saat waktunya berbuka puasa. Ini saatnya seorang memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seseorang itu ketika diperhadapkan dalam buka puasa, maka ada hal-hal yang penting. Ya, misalnya ada orang yang bertanya dengan pertanyaan yang tidak bisa ditunda, itu bab lain ya. Ya, ketika dia bisa ditunda misalnya, pertanyaannya ada masalah, maka dia mendahulukan doanya. Tapi kalau pertanyaannya tidak bisa ditunda, ini bab lain lagi. Ada orang yang minta jawaban sekarang karena masalahnya sekarang lagi sebentar berjalan yang harus diselesaikan. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan terhadap urusan-urusan kita. Urusan orang tua kita, keluarga kita, dan urusan pemerintah kita. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.